Biar Aku Yang Pergi, episode 17. Sebenarnya abang mau ngajak Via nikah, ucap Taufan akhirnya. Nikah? Tanya Via kaget. Tapi Via hanya menganggap abang seperti abang kandung Via aja. Taufan terdiam mendengarkan ucapan Via. Setelah selesai makan, akhirnya mereka pun balik ke kantor masing-masing. Malamnya, Taufan kembali menelpon Via. Aduh, gimana nih? Aku mau jawab apa? Ucap Via. Karena setahu aku, Bang Taufan kan sukanya sama Kak Marissa. Mengapa dia mau nikah sama aku? Ucap Via dalam hati. Karena Via gak menjawab telepon, akhirnya Taufan mengirim pesan. Via, maafkan abang karena mendesak Via. Abang cuma mau tahu jawaban Via, mau atau tidak menerima lamaran abang. Kalau Via tidak mau, abang gak akan mengganggu Via lagi. Tolong balas pesan abang ini, tulis Taufan. Via bingung tidak tahu mau menjawab apa. Karena sebenarnya dia suka sama Taufan. Tapi karena mamanya sudah menjodohkan dia sama anak teman lamanya, Via terpaksa menurut. Dia tidak mau menjadi anak durhaka. Keesokan harinya, tampak Taufan, Hakim, dan Nia sedang sarapan di sebuah kafe. Aku udah ketemu sama Via dan mengutarakan isi hati aku. Tapi Via menganggap aku hanya seperti abang kandungnya aja, ucap Taufan sedih. Jangan sedih begitu. Menganggap sebagai abang kandung bukan berarti penolakan. Via sengaja buat begitu untuk menguji keseriusan kamu. Kamu harus berusaha lebih keras lagi. Ya, betul tuh. Harus usaha lagi, ucap Hakim. Usaha apa lagi? Aku malu karena udah ditolaknya, ucap Taufan. Nanti aku coba ngomong sama Marissa. Mungkin dia bisa bantu kamu, ucap Nia. Taufan mengangguk tanda setuju. Sorenya tampak Hafiz dan Marissa mampir ke rumah Mama Hafiz untuk menjemput Dava. Lalu Via langsung menarik tangan Marissa. Kak, Abang Taufan kemarin ketemu sama Via. Dia bilang dia jatuh cinta sama Via, ucap Via histeris. Marissa tersenyum mendengarkan ucapan Via. Terus Kak, dia ngajak Via nikah, ucap Via lagi. Itu artinya jodoh Via sudah dekat, jawab Marissa. Tapi bagaimana dengan rencana Mama? Tanya Via. Nanti kita carikan jalan keluarnya, jawab Marissa. Sementara itu di rumah Taufan, tampak Taufan sedang bersiap-siap mau keluar rumah. Lalu di ruang tamu dia bertemu dengan Mimi. Bang, mau kemana? Tanya Mimi. Mau ke mall, jawab Taufan. Mimi ikut ya bang, ucap Mimi. Tapi kamu mau berangkat ke India nanti malam, tanya Taufan. Iya, kan masih lama, masih sempat kalau mau jalan-jalan, jawab Mimi. Ya udah, siap-siaplah, abang tunggu di mobil, jawab Taufan. Lalu Mimi segera lari ke kamarnya.
Tak lama mereka sudah dalam perjalanan menuju ke sebuah mall. Sementara itu, tampak Via sedang melamun di teras. Tiba-tiba Isma datang menghampiri Via. "Kamu kenapa, Via? Seperti ada masalah aja. Lagi mikirin anak teman mama itu?" "Via belum siap mau nikah, Kak," ucap Via. "Kenapa, Via? Kamu udah punya pacar?" tanya Isma. Via menggeleng. Via gak kenal sama dia. Bagaimana Via mau nikah sama orang yang Via tak sayang dan cinta? "Kan mama suruh kamu kenalan dulu, bukannya langsung nikah," ucap Isma. "Nanti kalau cocok baru nikah." "Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Sekarang yuk temenin kakak belanja." Akhirnya Via dan Isma pergi belanja barang-barang untuk pernikahan Isma. Setelah puas berbelanja, Isma dan Via akhirnya berhenti di sebuah kafe untuk beristirahat. Tiba-tiba Via bertemu dengan Taufan dan Mimi. "Hai Via, gak nyangka ya kita ketemu di sini," ucap Taufan. "Sama siapa?" "Sama Kak Isma, dia lagi ke toilet," jawab Via. "Abang sama siapa?" tanya Via. "Sama Mimi, adik abang," jawab Taufan. "Via, gimana jawaban yang kemarin?" tanya Taufan. "Bisa nggak abang kasih Via waktu?" jawab Via. "Kenapa nggak jawab sekarang aja? Mumpung kita ketemu," jawab Taufan. "Kalau abang nggak bisa menunggu, anggap aja Via menolak," jawab Via. Bukan abang nggak bisa tunggu, tapi ibu abang akan jodohkan abang dengan orang lain. Makanya abang pengen tahu jawaban Via secepatnya," ucap Taufan. "Baguslah kalau begitu, karena Via juga udah janji sama mama, karena mama akan jodohkan Via sama anak temannya," jawab Via. Taufan kaget mendengarkan ucapan Via. Tiba-tiba muncul Mimi. "Oh, pantesan lama, rupanya lagi dating," ucap Mimi. "Enggak, Mi, kenalkan ini Via teman abang," ucap Taufan. "Halo Kak, apa kabar?" ucap Mimi. "Kabar baik," jawab Via. "Okelah Via, abang pergi dulu, nanti abang telepon," ucap Taufan. Via mengangguk. Lalu Taufan dan Mimi meninggalkan kafe tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di rumah. Di ruang tamu tampak ibunya sedang membaca majalah. "Assalamualaikum," ucap Mimi. "Waalaikumsalam," jawab Suraya. "Bu, coba tebak, tadi kami ketemu siapa?" tanya Mimi. "Siapa?" tanya Suraya penasaran. "Pacar abang," jawab Mimi tersenyum. Taufan yang mau melarang Mimi cerita sama ibunya tidak sempat lagi bicara apa-apa. "Pacar?" tanya Suraya menatap Taufan curiga. "Kamu jangan main-main, Van. Ibu udah janji sama teman ibu." "Nggak ada Bu, cuma ketemu teman kuliah dulu," jawab Taufan. "Bener nih, ini serius Van. Kamu udah janji mau nikah sama anak teman ibu," ucap Suraya. "Iya Bu," jawab Taufan. Sementara itu,
Via sedang melamun di kamarnya. Ngapain aku mengharapkan Bang Taufan? Walaupun aku menikah sama dia, pasti aku tidak akan bahagia karena dia sudah dijodohin sama ibunya, ucap Via dalam hati. Tiba-tiba mamanya mengetuk pintu kamar Via. Via, boleh mama masuk? Tanya Dewi. Masuklah ma, ucap Via. Ada apa ma? Via, mama mau nanya, apakah sudah ada jawaban? Teman mama sudah lama menunggu keputusan Via, ucap Dewi. Via terima ma, kalau memang itu jodoh Via, jawab Via pasrah. Alhamdulillah, ucap Dewi sambil memeluk Via. Mama doakan Via bahagia. Amin, jawab Via. Keesokan harinya tampak kesibukan di rumah Marissa. Karena acara lamaran Via diadakan di sana. Kemudian tampak mobil keluarga Ibu Suraya sudah sampai. Lalu Taufan dan orang tuanya turun dari mobil. Tiba-tiba Taufan melihat mobil Marissa dan Hafiz. Dia merasa heran, kenapa mobil Marissa ada di sana. Lalu dia bertanya sama ibunya. Bu, benarkah ini alamatnya? Tanya Taufan. Benar, jawab Suraya. Tampak Dani dan Dava sedang duduk di teras. Assalamualaikum, ucap Suraya. Waalaikumsalam. Silahkan masuk bu, ucap Dani. Lalu orang tua Taufan masuk ke dalam, sedangkan Taufan duduk di teras. Suraya, ucap Dewi, silahkan duduk. Kenalkan, ini suami saya dan ini besan saya. Lalu Suraya dan suaminya menyalami Herman, Sari dan Lukman. Ini anak saya Hafiz dan menantu saya Marissa. Mereka yang punya rumah ini, ucap Dewi. Setelah berkenalan, Hafiz minta izin pergi keluar, mencari Dava, dan Marissa pergi ke dapur. Tiba-tiba Marissa ingat Tante Suraya adalah ibu Taufan. Kemudian dia tersenyum membayangkan Via pasti senang. Di dapur tampak Isma sedang menyiapkan minuman. Via, kamu yang antar minuman ini ke depan ya, ucap Isma. Mengapa pula Via yang antar kak? Tanya Via. Ya iyalah, karena mereka kesini mau melihat calon menantunya, ucap Marissa. Akhirnya dengan berat hati Via mengantarkan minuman ke ruang tamu. Nah inilah Via, ucap Dewi. Suraya dan suaminya tersenyum. Cantiknya anak kamu, Wi, ucap Suraya. Tante, Om silahkan minum, ucap Via tersenyum. Kemudian dia kembali ke dapur. Jadi kapan kira-kira tanggal pernikahannya? Tanya ayah Taufan. Begini, kebetulan 2 bulan lagi kakak Via akan menikah. Bagaimana kalau kita gabungkan aja acaranya, ucap Herman. 2 bulan lagi? Oke, saya setuju, jawab Suraya. Alhamdulillah, ucap Dewi. Setelah sampai di dapur, tampak wajah Via cemberut. Mengapa cemberut? Seharusnya kamu senang dapat mertua kaya seperti itu, ucap Marissa. Via gak kenal sama anaknya. Gimana Via mau nikah sama dia? Jawab Via. Sini kakak kasih tahu. Kamu tahu gak siapa Tante Suraya itu? Tanya Marissa. Via menggeleng.
Anak Tante Suraya itu namanya Muhammad Taufan, ucap Marissa tersenyum. Via kaget mendengar ucapan Marissa. Apa? Muhammad Taufan? Jadi yang mau menikah dengan Via Bang Taufan? Anak teman mama itu Bang Taufan, ucap Via tak percaya. Marissa dan Isma tertawa melihat tingkah Via. Sementara itu di teras Hafiz terkejut melihat Taufan ada di sana. Lalu Taufan mengulurkan tangannya menyalami Hafiz. Hei, kamu pun ada di sini? Marissa mengundang kamu juga? Tanya Hafiz. Enggak, saya kesini menemani orang tua saya, jawab Taufan. Orang tua? Jadi kamu yang mau melamar Via, ucap Hafiz. Via, ucap Taufan. Alhamdulillah, jadi anak teman ibu itu Via. Terima kasih ya Allah, ucap Taufan tak percaya. Hafiz bingung melihat sikap Taufan. Tiba-tiba Marissa memanggil Hafiz dan semuanya masuk ke dalam rumah untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, keluarga Taufan pun pamit pulang. Via, terima kasih sudah menerima lamaran abang, ucap Taufan tersenyum. Via mengangguk malu-malu. Abang pamit dulu ya, ucap Taufan. Lalu Via menyalami calon mertuanya. Malam harinya setelah semua tamu sudah pada pulang, tampak Hafiz duduk melamun di ruang tamu. Lalu Marissa datang menghampiri. Mas, ada apa? Dari tadi Risa perhatikan Mas melamun terus, ucap Marissa. Riz, kamu setuju Taufan menikah dengan Via? Tanya Hafiz. Setuju. Kenapa? Tanya Marissa. Kalau Taufan menikah dengan Via, itu artinya dia bisa sering-sering ketemu dengan kamu kan? Tanya Hafiz. Mas, mengapa sih kamu masih cemburu sama Taufan? Kan dia udah mau menikah sama Via. Bisa nggak kamu jangan menganggap semua orang itu sama dengan kamu, ucap Marissa emosi. Maaf sayang, Mas nggak bermaksud membuat kamu marah. Maafin Mas ya, ucap Hafiz. Setiap kali hubungan kita lagi baik, kamu selalu cari ribut. Cobalah Mas terima Taufan itu dalam keluarga kita. Kan sebentar lagi dia akan menjadi adik ipar Mas, ucap Marissa. Oke, Mas akan coba. Asalkan kamu mau maafin Mas, ucap Hafiz. Lalu Marissa mengangguk. Keesokan harinya tampak Via dan Taufan sedang makan siang bersama. Bang, kalau Via nanya sesuatu, jangan marah ya, tanya Via. Enggak, mau nanya apa? Jawab Taufan. Abang mau nikah sama Via karena abang ikhlas atau karena Kak Marissa? Tanya Via. Taufan tersenyum mendengarkan pertanyaan Via. Sebenarnya abang udah nebak pasti Via akan menanyakan hal ini, ucap Taufan. Abang ikhlas mau menikahi Via, mau ada anak dengan Via. Tentang Marissa, gak mungkin lah abang mau merusak rumah tangga dia, ucap Taufan. Via tersenyum mendengarkan jawaban Taufan. Sementara itu, tampak Atikah sedang berada di bandara. Dia sedang menunggu seseorang. Tiba-tiba dari arah belakang, dia dikejutkan oleh seseorang. Tika, panggil orang itu. Lalu Atikah membalikkan badannya. Mila, jawab Atikah.
lalu mereka saling berpelukan. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.